Ya, selamat datang di Brand Advice Talk episode 11 ya. Kita sempat vakum beberapa minggu ini atau bahkan beberapa bulan ya. Terakhir kita posting mengenai pasar modal itu udah agak lama. Nah, ini kita tayang di bulan April ini dalam rangka bulan Ramadan ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman penonton Brand Advice, audiens Brand Advice yang sedang menunaikan ibadah puasa. Nah, hari ini mungkin kalau teman-teman lihat kita settingnya agak beda ya, walaupun di tempat yang sama ya. Kita ramai sekali nih ya. Untuk hari ini kita topiknya agak beda. Kita biasanya kan membahas yang teknis ya. Kalau hari ini kita ngobrolnya agak santai karena kita mau ngomongin film, kita mau ngomongin superhero. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu teman saya, namanya Taufan Adiwijaya, tapi panggilannya Rembo ya. Nah, salah satu orang besar ya, badannya besar sekali. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya Mas Taufan ke teman-teman Brand Advice yang belum kenal. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Taufan Adiwijaya. Jadi saya nih juga banyak belajar ya dari Komekel. Ya, kita ketemu pertama waktu pendidikan auditor hukum ya, Ko Iya, ya. kita kebetulan sama-sama auditor hukum ya. Iya, Certified di legal auditor. Jadi nanti kalau lihat nama kita ada CLA-nya. Nah, betul. itu, kita certified legal auditor. Kita kenal dari situ, terus ternyata ngobrol-ngobrol hobinya sama ya. Betul. Kita hobi superhero. Ternyata hobi superhero dan mungkin Koleksi. di line yang berbeda. Lining yang sama ya. Iya. Line yang sama. Jadi Nah. jadi akhirnya cocok dan nyambung ngomongannya. Iya, kita sering ngobrolin action figure, superhero, film-film Iya. gitu ya, khususnya yang bergenre science fiction, superhero, comics gitu ya. Betul. Nah, ternyata juga banyak mutual friend ya. Ternyata kita sama-sama penggemar DC. Iya, Nah, betul. tapi kebetulan kalau saya ini lebih banyak arahnya ke Batman. Nah, kalau ini sudah kelihatan ya, Mas iya. Topan ini atau panggilnya saya Mas Topan atau Mas Rembo ya, terserah ya. Iya, terserah. Iya. Oke, nah atau Bro Rembo gitu ya. Biar Tapi tadi ini seakan-akan- sempat sebut merek nih, sempat sebut merek DC. Ya. Ya kan, wah ini harusnya kita nggak ini nih supaya nggak memecah belah Oke, para nggak fans apa-apa, nggak superhero apa-apa. ini. Kita juga sudah dapat pinjaman Marvel kok, biar nggak Oh, kelihatan baik, kita siap. terlalu DC fanboy gitu ya. Jadi ini di sini ada Marvel juga, kebetulan dipinjemin oleh teman kita juga ya. Iya. Shout out buat Ko Hendy ya dari GZ ya, GZ Toy Store itu tempat kita sering belanja. Biasanya ya ini mungkin lagi pandemi jadi nggak ada pameran ya. Biasanya mereka juga sering hadir di Surabaya, Jakarta di pameran-pameran. Jadi nanti mungkin bisa dikunjungi websitenya kita. Kalau order biasanya lewat website ya, karena websitenya langsung yang nangani pun timnya profesional semua dan ngerti ya, kita mau nanya, oh punya ini enggak, punya karakter ini enggak, atau punya yang lainnya dari ini enggak, produksi ini, paham semua. Di sana kan sekarang ada Mas Setio sama Mas Aji. Iya. Mas Aji yang biasa bikin props itu. Betul. Nah, itu nanti mungkin teman-teman kalau ada yang minat untuk cari action figure, statue, berhala ya katanya. Iya, Mas berhala. Topan ya. Nanti bisa ke websitenya BZ ya, teman-teman bisa follow Instagramnya juga. Nah, jadi hari ini tuh kita dalam rangka kemarin tuh kita habis ngobrolin Justice League ya. Betul. Karena mungkin ini lagi hype-hype-nya bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kapan hari kan sampai crash juga kan denger-dengernya di Twitter gara-gara diumumkan sama HBO gara-gara orang-orang pada nontonin Justice League yang Snyder Cut ini semua kan. Sudah nonton Mas Topan? Sudah pasti nonton, sudah pasti. Udah pasti ya. Ketika Kita hari sebagai pertama tayang langsung itu. penggemar DC ya. Betul. Dan Iya, itu udah sama. nunggu-nunggu itu. Kemarin saya juga nonton langsung, padahal 4 jam, breaknya cuman paling 2 jam break bentar langsung lanjut lagi sampai habis ya. Iya. Padahal udah pernah nonton yang dulunya juga kan ya. Iya, tapi kan ceritanya beda jauh. Iya, beda Sangat jauh beda ya. jauh Nah, ceritanya. kita terus sempat waktu itu ngobrol-ngobrol, kita ngomongin, wah ini tertarik ya, kita mungkin bisa ngomong sama teman-teman di Brand Advice, gimana sih caranya kita belajar hukum dari superhero, karena kita ini mungkin hobi ngayal juga gitu ya, makanya Betul. senang superhero gitu ya. Nah, jadi kita tuh berandai-andai kalau misalkan superhero itu ada beneran di dunia. Nah, hukumnya itu gimana gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin tapi untuk kali ini kita pakai hukumnya mungkin lebih dari perspektif hukum Indonesia gitu ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita bahas. Nanti kita terus mau bahas juga perlindungan hukumnya untuk superhero sebagai suatu karakter fiktif ini bagaimana. Karena kebetulan disertasi saya waktu dulu ambil doktor tuh juga tentang superhero. Gitu. Jadi tentang Saking cintanya dengan superhero, iya betul. betul. Jadi bahkan kata pertama yang ada di disertasi itu Batman. Iya. Jadi sengaja saya masuk Easter egg-nya di situ. Justru itu betul kok. Dulu waktu saya masih sekolah, kemudian masih kuliah juga,
itu kalau saya kuliah pakai baju Superman, Batman, dulu diketawain tuh. Oh gitu. Karena dulu kan belum hype nih, Belum, ya kan? belum, Superhero itu kan belum hype. Kemudian Dikira mulai muncul tontonannya anak-anak gitu ya? Iya, mulai muncul setelahnya Iron Man, kemudian yang lain-lain juga muncul. Terus setelahnya Batman Begins, ada The Dark Knight, Oh The Dark iya, Crisis. itu kayak momen-momen apa Iya, betul. turning point-nya film superhero itu dianggap film yang Akhirnya fenomenal genre, gitu iya, kan. genre mainstream gitu Iya. ya. Jadi akhirnya sekarang semua orang itu kan apa ya, kita berpenampilan semua pakai baju superhero, iya kan. Padahal dulu kita dianggap seperti anak-anak gitu. Iya, lah Mas Iya Topan kan? sendiri kenapa kok suka sama karakter-karakter superhero? Yang pertama kalau saya itu, ini jujur ya kok ya, dari saya kecil saya tuh seneng banget dengan superhero karena gini, saya tuh nggak bisa membayangkan nih orang yang buat pinter banget. Oh gitu. Gitu loh. Kok bisa dia bikin karakter seperti ini? Contoh misalnya nih ada yang di meja-meja ini ya. Ini beberapa koleksinya Comical, yang banyak koleksi Comical nih. Anda Ini cuman beberapa aja. Saya hanya suka koleksi yang berotot-berotot aja nih. Cocok ya sama orangnya. Jadi saya itu dulu berpikir bahwa kok bisa ya ini orang-orang membuat karakter-karakter yang seperti ini. Pertanyaannya kah, apakah memang mereka ini ada di dunia nyata atau memang imajinasi orang ini terlalu pintar gitu kan. Nah tetapi sekarang kalau ada seperti mereka gini di dunia nyata, ini kan pasti akan timbul konflik juga. Iya, ya, betul. Kok ya? Nah, itulah yang memang sebenarnya akhirnya itu yang ingin kita bahas hari ini. Iya. Gitu loh. Nah mungkin yang pertama kita bahas ya, kita kalau ngomongin superhero itu kan pasti efeknya kerusakan. Betul. Banyak. Bahkan sekarang film yang ya ini kebetulan kan di Surabaya juga apa namanya teater bioskop baru buka ya. Betul, baru buka banyak. semua. Udah nonton itu belum? Godzilla King Kong? Godzilla King Kong saya belum nonton. Sama, saya juga belum. Iya, aduh. Nah, tapi kalau kita ngomongin superhero kayak kita kalau nonton Avengers atau film-film Justice League, kalau mereka tarung lah di dunia nyata kan pasti banyak kehancuran ya. Nah, itu siapa yang nanggung ya? Nah, itu betul. Tanggungan negara atau tanggungan swasta atau gimana ya? Ini teman-teman sempat berpikir gak ya? Kalau memang ada kejadian beneran seperti itu ya mungkin negara menanggung ya mungkin ya. Ada mungkin dana bencana gimana nih kira-kira menurut Mas Topan? Kalau Mas Topan nih salah satu apa namanya? Salah satu mungkin presidennya Indonesia gitu atau salah satu pejabat, kalau sampai ada kerusakan gara-gara superhero gitu. Baik, jadi kalau misalnya kita coba ambil contoh mungkin di Indonesia dulu ya, karena kan karena kita tinggal di Indonesia ya kan. Baik, jadi di sini kan ibaratnya mulai dari konstitusi kita juga ya kan, itu kan sudah keselamatan kita dan hak kita itu kan semua kan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya apabila sampai datang nih benar-benar ada serangan seperti Thanos, Darkseid dan lain-lain ke bumi dan kemudian kita mengalami katakanlah dibilang bencana alam juga bukan ini ya? bukan bencana alam, iya kan? Ini sesuatu yang dibilang force majeure pun juga sebenarnya masih tanda tanya kok ya, iya, gitu betul. kan? Nah, tapi paling tidak di sini memang harus tetap ada seandainya kata hal yang terjadi di Indonesia harus tetap ada kontribusi dari pemerintah untuk apa? Untuk menolong para masyarakat yang dalam arti menerima kerugian dari atas serangan-serangan alien-alien seperti ini, ya kan? Tapi kita coba memposisikan gini deh, jangan memposisikan bahwa ini adalah sebagai khayalan, tapi posisikan jika ternyata suatu hari ada nih mungkin serangan dari negara lain, misalkan kan, tetapi berkedok sesuatu yang tidak kita ketahui, bisa aja kan akhirnya kita pikir oh alien nih nyerang gitu kan, padahal negara lain nyerang gitu kan. Nah kalau misalnya ada kejadian seperti itu, bagaimana ini buat kita iya gitu kan? Nah, untuk bagi kita gimana? Apakah TNI kita siap gitu ya membantu juga, lalu dari Kementerian Sosial juga kan, bagaimana caranya memberikan bantuan untuk pihak-pihak yang kena dampaknya gitu kan. Nah kalau kita ngomongin dari segi bisnis tadi kan Mas Topan sempat nyebut force majeure kan. Nah gini nih apakah termasuk force majeure enggak ya? Ya tapi mungkin buat beberapa pihak bisa dianggap force majeure ya menurut saya. Jadi misalkan kita ada transaksi jual beli gitu, saya harus kirim barangnya ke Mas Topan, lalu di tengah jalan kena kena ledakan gitu ya. Nah itu kan bukan salah kita juga ya. Nah mungkin nih force majeure ada hubungannya dengan pandemi yang kita lagi alami sekarang ya. Banyak yang dikit-dikit pakai alasannya force majeure, nggak bisa melakukan tanggung jawabnya, alasannya force majeure. Padahal force majeure harusnya nggak segampang itu ya. Harus berdasarkan kesepakatan atau pembuktian kan intinya gitu ya mungkin buat teman-teman ya. Jadi jangan dikit-dikit nanti nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa masuk, sakit, force majeure gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong force majeure, ada Easter egg-nya ini yang lumayan lucu di filmnya Justice League yang Snyder Cut.
waktu ya ini spoiler dikit ya buat teman-teman. Waktu Lois Lane buka apa laci itu ternyata ada test pack kehamilan mereknya Force Major, lucu juga. Oh iya. Ini malah saya nggak lihat itu mereknya itu. Oh ada. Jadi waktu saya nggak lihat mereknya. Saya lihat loh itu mereknya kok Force Major. Berarti dianggapnya di sana mungkin pintar juga tuh yang bikin merek itu, iya kan? Dan berarti ada orang yang mengartikan kehamilan ini sebagai force majeure, sesuatu yang nggak terduga, ya kan? Ada yang mengartikan sebagai memang ini diharapkan, ya kan? Iya, makanya. Nah, jadi mungkin gitu ya kalau ada kerusakan. Nah, kita tadi kan ngomongin kalau kerusakan itu karena alien gitu kan. Nah, kalau kerusakannya itu akibat dari superhero sendiri. Jadi mungkin ada salah satu warga negara Indonesia yang superhero, walaupun sekarang kita punyanya ya kita kan walaupun di sini istilahnya produk impor gitu ya. Tapi kan kita juga punya superhero lokal. Betul. Ya. Contohnya kayak Gundala. Seperti Gundala. Nah, itu kan juga ada tuh waktu berantem ada rusak-rusaknya juga. Nah, itu kalau kejadian beneran gimana gitu kan. Nah, kalau selain Gundala mungkin yang kisah klasiknya di Indonesia kayak Gatot Kaca itu mungkin kan bisa kita kategorikan sebagai superhero juga kan ya. Nah, kalau di Indonesia terjadi seperti itu kan itu mungkin pihak swasta juga kan ya. Iya. Nah, apakah mereka bertanggung jawab secara pribadi? Mungkin kalau dari segi superhero-nya ini bisa dikatakan main hakim sendiri atau enggak ini ya? Oh ya, kalau itu betul kok. Sebenarnya superhero ini lebih tepatnya apa ya? Vigilante ya. Vigilante, jadi, betul. Hakim atau hakim jalanan ya. Betul. Karena kan kalau kita bicara di Indonesia itu kan sudah jelas ya kan bahwa memang untuk menegakkan menegakkan hukum itu kan adalah tugasnya aparat ya kan dan juga tugasnya penegak hukum. Kita aja sendiri kita lawyer ini kan ada lisensinya gitu kok ya. Betul. Jadi yang selain lawyer pun dianggap sebagai profesi penunjang untuk keadilan gitu ya. Betul. Jadi seandainya kata terus kemudian kita masyarakat sipil kita punya kekuatan super dan kita mengambil alih atau take over kerjaannya polisi ya kan atau kerjaannya tentara dengan kita terus kemudian nangkap penjahat ya kan atau kita mungkin berbuat sesuatu yang tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan menjadi hal yang menjadi hal yang tidak bisa seharusnya tidak bisa diiyakan ya. Betul. Seharusnya kalau memang bahkan itu ada bisa kena ketentuan pidana juga ya. Betul. Kalau nggak salah itu ada istilahnya tuh Eigenrechting. Itu Eigenrechting tuh mungkin bisa dicek nanti di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Nah itu ada pasalnya juga. Bahkan mungkin kalau secara individu bisa jadi penganiayaan. Gimana ini Mas Topan? Menurut Mas Topan? Memang benar. Misalkan kayak Batman lah kita. Iya, seperti Batman tuh contohnya. Itu penganiayaan bukan? Betul. Seperti kalau kita ngomong ini kan karakternya dari yang kita bicara yang agak mirip kok ya. Kalau mungkin di Marvel itu adalah The Punisher sama Daredevil. Kalau kita lihat di DC Comic itu seperti Batman. Ya kan? Itu kan manusia biasa kan. Betul, kan ini manusia biasa ini. Bahkan di dunia nyata berarti sangat-sangat dimungkinkan ada orang yang bisa bertindak seperti Batman atau seperti Daredevil itu ya. Ini kan sangat dimungkinkan ini akan ada orang karena apalagi kalau kita ngelihat sejarahnya mereka kan adalah orang-orang yang mungkin punya IQ tinggi ya kan. Apalagi juga masih didukung dengan ada teknologi ya kan. Dan mungkin mereka orang-orang yang tersakiti juga ya. Betul, orang-orang baper, orang-orang bucin kadang-kadang juga. Dan memang tapi sebenarnya gini, kalau kita ngomong di Indonesia bayangkan contoh nih kayak kita pengacara kok, kita nggak mungkin ketika kita sidang gitu kan, kita membela klien kita di sidang pidana. Terus kemudian kita jengkel nih sama si jaksanya, misal katakanlah atau jengkel sama hakimnya, ya kan. Terus tiba-tiba nanti malamnya kita gebukin kayak di film ini kan nggak mungkin gitu kan. Nah karena kalau misalnya ini kita lakukan di Indonesia, ini sudah jelas nih. Ini setiap tindakan kita akan ada aturan hukumnya. Kita mukulin sendirian, kita 351, ya kan, penganiayaan. Kalau kita ngajak teman, ya kan nanti jatuhnya 170, ya kan, pengeroyokan. Jadi sebenarnya kalau konsep superhero ini diterapkan di Indonesia, ini sama sekali saya bilang tidak ini ya, tidak matching ya. Mungkin kita harus tekankan juga ke teman-teman. Jadi jangan main hakim sendiri. Betul. Ya. Walaupun levelnya kecil, misalkan di sekolah ada ya mungkin sih memang sekolah sekarang lagi offline ya, lagi online ya. Nah kalau di kehidupan nyata misalkan nanti sudah balik lagi ke persekolahan offline gitu ya, terus ada temennya yang terbuli, terus kita mau merasa mau menjadi pahlawan gitu ya. Mungkin kan terinspirasi superhero gitu kan. Kita gebukin atau kita mau membela teman kita yang tersakiti gitu ya. Ya. Itu jangan tuh. Jangan
tuh. Oke, nah kita harus menempuh jalur-jalur yang benar. Salah satunya bisa pakai jasa hukum juga ya. Betul. Nah, mungkin ini out of topic sedikit ya, tapi salah satunya saya undang Mas Topan di sini karena Mas Topan ini juga salah satu pahlawan nih, bahkan sudah menang award juga ya. Iya, nah, gitu. Dari salah satu media terkemuka di Indonesia ya, award apa Pro Bono Award ya. Iya, Pro Bono Award dari hukum mungkin online. bisa diceritakan sedikit tuh Mas Topan gimana ceritanya kok sampai bisa dapat award. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar ya, Pro Bono itu berarti maksudnya Mas Topan ini banyak membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma gitu ya. Gitu. Nah, gimana ceritanya itu Mas Topan? Jadi begini kok. Pada awalnya memang saya dan partner saya itu kami berkantor di kantor advokat Andrian dan Taufan. Memang kami ini juga kebetulan saya dan partner ini sama-sama penyuka superhero juga. Oh gitu. Iya, jadi setiap kita ada waktu kosong tuh sering tuh kita ngomong superhero dan bahkan obrolan yang kita lakukan ini kok dalam arti bagaimana sih kita superhero tadi di dunia nyata tuh sering banget kita diskusikan. Mulai dari kejadian-kejadiannya seperti apa yang dilakukan oleh Punisher, apa yang dilakukan oleh Daredevil, bahkan kita compare hukumnya gitu antara ini ketika di filmnya Daredevil sidang begini ya, di Indonesia kok begini ya. Nanti kita cari ini perbandingan hukum. Karena kan kita jujur masih buta banget sama hukumnya sana gitu kan. Hanya tahu dari film gitu. Nah, kemudian karena kita sama-sama lawyer dan kita berpartner dan kemudian kok ya suka dengan superhero, pada akhirnya tuh timbul lah sebenarnya jiwa ingin nolong orang tuh timbul. Jadi ya seperti di Komeko sampaikan bahwa tidak mungkin kalau misalnya kita menolong orang dengan cara wah ini ada orang dimaling terus maling kita gebukin kan tidak mungkin gitu kan. Karena itu sudah jelas melanggar hukum. Pada akhirnya sempat dulu ketika kita membuka kantor itu kita nazar gitu kan. Sebelum jadi pengacara sih kita nazar bahwa kalau kita bisa jadi pengacara, kita sudah lulus nih ujian, kita udah sumpah. Kalau ada orang mau minta tolong sama kita tolong karena kita tuh bener-bener suka banget sama karakter tuh Daredevil dulu. Jadi kita berdua tuh dulu jadi pengacara tuh ternyata sama. Iya kok. Kita cerita ternyata bener-bener dari kecil gara-gara baca Daredevil. Kadang kan nggak bisa kita ngeliat seperti Superman, kerjanya kan jadi ini ya wartawan koran gitu kan. Kalau Batman kayak orang nggak kerja karena memang dia modelnya penanam milioner. Dia kan modelnya sudah pebisnis gitu kan. Kita pengennya nih kayaknya pengacara keren ini. Nah, sama-sama pengen jadi pengacara dan kemudian nazar udah tercapai juga. Akhirnya kita lakukan nazar kita gitu. Ketika ada orang memang membutuhkan pertolongan dan mati ingin meminta bantuan hukum secara cuma-cuma, memang kita kasih syarat dulu. Dan mati syaratnya adalah harus mempunyai kartu tanda ini. Surat tidak mampu, ya, betul. Ketika ada SKT-nya, surat tidak mampunya itu tadi, berarti kita berikan jasa untuk pro bono. Oke. Kemudian ya setelah itu mendapatkan itu penghargaan dari hukum online dengan atas sebuah award. Jadi dalam setahun itu entah ya mungkin bisa sampai ada berapa ratus jam pro bono itu kita tuh. Waduh, saya salut sekali ini sama Mas Topan sama Adrian ya tadi ya. Mungkin salam Adrian juga ya, saya belum kenal sih. Tapi kan sering kelihatan di Instagramnya Mas Topan ya. Nah mungkin teman-teman ini nggak tahu kalau yang audience Brand Advice mungkin dari lama kadang sempat kelihatan Mas Topan di comment section. Kadang komen yang lucu-lucu gitu. Mungkin teman-teman ini nggak nyangka ya, wah ini siapa ini keker kayak gini komennya konyol-konyol. Padahal advokat dan salah satu pahlawan juga ini bisa saya katakan ya di Indonesia. Terima kasih banyak. Ya kita lanjut lagi ya. Nah tadi kita kan sudah bahas dari segi pahlawannya. Nah tadi pahlawan tuh main hakim sendiri apa mungkin teman-teman ya harus tahu ya bahwa itu jangan ditiru gitu. Betul. Ya. Kita harus pakai jalur yang sesuai hukum gitu. Betul. Ya. Jangan terus pakai jalur di luar hukum. Nah sekarang kalau kita ngomong dari segi villainnya gitu. Dari villain itu apa ya musuhnya gitu. Betul. Ya orang jahatnya. Nah kalau kita ngomong apalagi contohnya ada kayak Joker di sini gitu kan. Nah itu kan termasuk individu yang bisa dikatakan mempunyai gangguan jiwa ya. Iya. Nah, betul. Kalau gangguan jiwa itu gimana nih di Indonesia itu kan aturannya juga ada kan ya sesuai di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di KUHP pun juga diatur bahwa orang kalau dengan gangguan kejiwaan yang di mana dia diduga sebagai pelaku, nah itu kan perlakuannya beda ya dari negara ya. Nah mungkin bisa diceritakan nih gimana nih, pernah ada pengalaman terkait hal itu enggak? Oh iya betul, ini pernah kok. Jadi waktu itu emang saya tidak ikut secara langsung ya, hanya backup saja. Tapi waktu itu partner saya yang kemudian menangani perkara dan benar perkara itu yang menjadi terdakwanya adalah orang gangguan jiwa. Nah, pada akhirnya tetap saat itu diputus oleh hakim bahwa si terdakwa ini bersalah dengan pertimbangannya hakim ya. Nah, tetapi begini kok,
sebenarnya kan tetap harapannya saya dan partner saya saat itu adalah, jadi harapannya Mas Andrian tuh seharusnya kan jelas ya dalam pasal 44 orang gila tidak bisa dipidana. Tetapi hakim ada pertimbangan lain gitu dalam putusan. Tapi begini sebenarnya kok. Kalau misalnya kita katakan orang sakit jiwa itu tidak bisa dipidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, dan ini kita ambil contoh nih, kayak sekarang super villain yang ada di komik ya. Kalau orang gilanya seperti Joker nggak dipidana, waduh gimana dong? Iya, makanya Iya kan? balik lagi. Nah ini kan sesuai topik kita ya. Bagaimana kalau ini terjadi di kehidupan nyata gitu. Betul. Kan? Kalau dibiarkan gitu aja, apakah untuk kepentingan publik ini akan terancam kan Betul. nanti jadinya? Ada, kalau saya lihat juga tuh di KUHP pasal 44 ayat 2 ya kalau nggak salah ya. Itu kalau gila berarti dimasukin ke rumah sakit jiwa. Seperti Joker ini kan biasanya dimasukin ke Arkham Asylum ya. Ya, Arkham Asylum. Mungkin berarti kurang lebih sepertinya sama gitu ya. Tetapi ini yang unik kok ya sebenarnya. Yang unik tuh adalah kalau di Indonesia itu seharusnya mungkin kita juga harus ada penjelasan ya, atau mungkin aturan lebih rinci, atau mungkin riset. Sebenarnya gila ini terbagi tingkat bagaimana sih, gitu kan? Dan itu semua dasarnya kan dari pembuktian ya. Iya betul. Nah, karena kita kalau nggak bisa jadi hakim yang menentukan, atau dari pihaknya bukan kuasa hukum, penasihat hukumnya yang bilang bahwa mendalilkan bahwa ini ada gangguan atau kelainan jiwa, harus ahli kan, ya? harus ahli. Jadi nggak bisa kita, nah ini balik lagi kalau kita terapkan di kehidupan nyata ya, misalkan ini di luar konteks dari hukum acara pidana, jangan sembarangan ngata-ngatain orang juga gitu ya, mungkin ya, jangan menganggap orang dia itu gila atau gimana gitu, dia mungkin gangguan jiwa gitu ya. Nah itu semua walaupun prosesnya dengan peradilan pun semuanya bahkan kita kalau ngomong seseorang pun semua ada asas praduga tak bersalah ya. Nah walaupun jadi seseorang tuh wah dia ini kelihatannya yang pelakunya atau gimana, kita juga nggak boleh anggap dia itu pelakunya gitu ya, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah gitu kan ya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau terkait supervillain ya. Nah terus kalau kita ngomongin masalah superhero-nya tadi sempat Mas Topan sebutin juga kayak contohnya Batman itu kan walaupun manusia biasa tapi kan didukung oleh teknologi gitu. Nah, betul. Kalau kita ngomongin teknologi, kita ngomongin kekayaan intelektual ini ya. Kalau di Indonesia mungkin ini berlakunya bukan cuma di Indonesia ya, bagi kita sebagai masyarakat yang juga dalam komunitas internasional. Kalau kita menemukan suatu teknologi ini mungkin kita mau mematahkan kesalahkaprahan gitu ya. Biasanya teman-teman pasti seringnya bilang paten. Nah, paten tuh seringnya dipakai untuk apa aja? Nama, untuk logo. Saya mau patenkan logo, mau patenkan lagu bahkan. Nah, padahal paten ini adalah perlindungan untuk invensi. Jadi kalau kita ngomongin teknologi, kita arahnya ke paten gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah sebut lagi ya. Nah kalau kita ngomongin yang lain-lain, mungkin kalau nggak ngerti istilahnya pakai istilah daftar atau melindungi. Jadi mau melindungi mereknya, mau melindungi nama, mau melindungi logo, jangan asal pakai paten. Semua bahasanya paten, betul itu. Nah tadi kita kan sempat bahas dari segi superhero-nya ya Mas Topan ya. Kita sekarang mau bahas dari segi secret identity. Nah, kita kalau ngomongin superhero itu kan semua pasti hampir semua punya secret identity ya. Kecuali kalau yang jelas-jelas seperti Captain America, Thor, di sini nggak ada sih ya. Nah, kayak Batman kan ada Bruce Wayne, kita punya Superman kan Clark Kent gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin secret identity kalau di Indonesia gitu boleh nggak ya Mas Topan? Nah, ya itu. Di sini kan kalau kita ngelihat dari Undang-Undang Kependudukan, kita mulai dari lahir sampai kita mati semua tercatat gitu kok kan. Terus kemudian kalau sekarang ada secret identity ini, dalam arti statusnya kita tuh apa dulu gitu kan. Kecuali kita adalah memang pihak-pihak yang memang sudah ada kontrak, atau mungkin pihak-pihak yang bekerja ikut negara dan khusus untuk di bidang intelijensi mungkin kalau itu memang diakui secara resmi ya. Kita akan diberikan suatu hak untuk identitas kita tuh akan dirahasiakan. Betul. Tapi kalau kita untuk masyarakat sipil ya kan, walaupun kita mungkin punya kemampuan superhero kah, atau mungkin kita malah itu bisa jadi penipuan ya. Betul, bisa jadi penipuan nanti itu. Iya. Nah, kita kalau ngomongin masalah data pribadi, kita kalau lihat aturan di Indonesia ini kan masih sporadik sekali ya Mas Topan ya. Karena kita kalau ngomongin data pribadi kita harus lihat Undang-Undang ITE, kita harus lihat Undang-Undang Perbankan, Kesehatan, kependudukan, banyak.
Nah, padahal kita sudah sempat bikin RUU. Ada RUU data pribadi, padahal belakangan kan sering jadi isu ya. Kemarin dengar-dengarnya Clubhouse apps yang lagi hit itu kan, itu ada kebocoran data. Bahkan ada salah satu marketplace lokal yang katanya juga kapan hari ada kebocoran data. Nah, menurut Mas Topan gimana? Apakah seharusnya kita punya peraturan data pribadi tersendiri atau cukup dengan yang ada sekarang ini? Kalau menurut saya kok tetap harus ada ya aturan untuk mengenai data atau rahasia data pribadi ya. Karena apa? Ini sekarang nggak main-main nih kalau kita sudah ngomong masalah identitas itu atau data pribadi kita. Apalagi sekarang semuanya udah pakai media elektronik, semua serba online. Kita identitas itu menjadi sesuatu yang riskan untuk disalahgunakan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara apakah aturan-aturan hukum kita yang ada saat ini sudah kuat untuk melindungi warga negara dalam hal identitas. Sebenarnya belum sekali, belum sama sekali belum terlindungi. Karena apa? Buktinya masih banyak nih data-data yang bocor, Iya, kemudian penyalahgunaan data, pemalsuan identitas dan lain-lain ini masih bisa sering terjadi, ya kan? Nah, bahkan saya tuh pernah, ini mungkin sharing sedikit ya, saya pernah ikut di salah satu kayak conference itu dulu waktu itu di Bali, salah satunya membahas data pribadi. Nah, waktu itu ada kedatangan salah satu pakar hukum data pribadi dari Indonesia, saya lupa namanya Prof siapa gitu. Nah, beliau tuh bilang di Indonesia itu kebocoran data pribadi itu salah satu yang utama itu ternyata dari pemerintah katanya. Jadi dari website pemerintah tuh katanya beberapa tuh gampang diretas katanya gitu. Betul. Nah, ini mungkin nanti kalau memang perlindungannya kurang kuat, takutnya orang-orang yang punya secret identity di Indonesia, walaupun tuh mestinya nggak boleh ya punya secret identity, bisa kebongkar ya. Ya siapa tahu nanti Mas Topan ketahuan kalau ternyata superhero gitu ya. Iya benar, karena kan ada beberapa instansi mungkin katakanlah teman-teman kita juga di kepolisian kan, mereka juga ada seperti aplikasi yang nanti ketika mencari suatu identitas, saya diketik nama, diketik nicknya, keluar nama-namanya gitu kan. Nah, ini kan yang sebenarnya memang harus tidak hanya hal untuk kemudahannya, tetapi resikonya harusnya lebih dipikirkan lagi gitu ya, harus lebih dijaga lagi, karena dengan adanya sesuatu yang secara online seperti ini akan lebih menambah exposure-nya betul, gitu ya. Dan resikonya akan lebih tinggi nih untuk tersebar data-data pribadi orang. Bahkan ibaratnya data-data pribadi kita yang mungkin ada di perbankan, ya kan, atau emang orang yang pekerjaannya harus memang identitasnya ini dirahasiakan, dilindungi, malah jadi tersebar semua. Karena semuanya sekarang terekamnya secara online, ya kan. Betul. Tapi tidak ada jaminan bahwa dengan secara online ini tidak akan diretas atau tidak akan sampai bocor nih. Ini belum ada nih masih pelindungannya. Ya kemarin sih dengar-dengarnya kan lagi digodok ya. Betul. Ini. Jadi ya kita tunggu aja ya. Mungkin sekarang masih kita lebih fokus ke pemulihan ekonomi ya. Jadi undang-undangnya dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, nanti mungkin kalau kondisi perekonomian dan pandemi sudah lebih bisa terkontrol gitu ya, kembali ke kondisi yang semakin normal gitu. Nah, mungkin undang-undang perlindungan data pribadi ini akan semakin dibahas lagi sehingga bisa jadi undang-undang akhirnya yang sekarang hanya RUU gitu ya. Nggak ikut sama aturan-aturan lain. Iya, nggak sporadik gitu ya, tapi terkumpul gitu ya. Mungkin nanti ada omnibusnya sendiri, kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kita tadi bahas superhero-nya juga, kan kita bahas kewarganegaraan juga ya. Iya, betul. Nah, karena kalau kita bahas film-film superhero itu kadang mereka datangnya itu ternyata bukan dari luar negeri aja, tapi dari luar planet gitu ya. Iya. Contohnya kayak Superman gitu. Nah, kalau kita ngomong hukum kewarganegaraan di Indonesia gitu ya, ini mungkin kita bisa belajar juga dari superhero. Kita kan berandai-andai ya kalau ini terjadi di Indonesia itu gimana. Nah, kalau kita ngomongin misalkan ada orang yang tiba-tiba muncul di Indonesia, apakah dia itu diakui jadi warga negara Indonesia gitu ya? Karena kan gini kok ya, kayak kita di sini kan, kita tinggal di Indonesia kan seperti misalnya orang asing nih tinggal di Indonesia, ada yang namanya kitas, ada yang namanya kitab, tergantung kan sementara atau tidaknya, terus kemudian siapa penjaminnya. Betul. Iya kan. Nah, sekarang ini kayak yang lucu adalah ini masih jelas ya kalau misalnya dari luar negeri gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat superhero ini, kalau kita bicara masih contoh kayak Superman ini masih logis kok. Karena apa? Dia dari kecil nih datang, udah tinggal di sini. Iya, mungkin lah bisa katakanlah orang tuanya dulu bikin pemalsuan nih surat yang lahirkan ya orang tuanya ini gitu katakanlah. Kemudian diurus nih, dia tinggal di sini dari kecil, kemudian diurus identitasnya sampai kewarganegaraannya. Tapi yang lucu beberapa itu kan adalah karakter-karakter yang memang tiba-tiba dari luar angkasa datang dan tinggal gitu kan. Iya. Contoh seperti Thor gitu, ya kan. Dia dari Asgard tiba-tiba datang ke bumi,
maksudnya apa ya? Enak betul jalan-jalan di bumi, ngapain di bumi, nanti dia pengen balik ya balik lagi gitu kan. Nah, makanya kan sebenarnya kalau kita belajar di filmnya itu, di film yang Avenger yang Civil War kalau nggak salah saya itu ya. Saya agak lupa kalau Civil War. Sebenarnya gini, dengan status kewarganegaraan mereka yang tidak jelas itu tadi, padahal kan dibuat tuh perjanjian Sokovia kalau nggak salah ya. Dijadikan perjanjian sendiri iya, ya. Karena jadi kalau mereka itu mau soalnya bertindak mempengaruhi apa-apa, jurisdiksinya juga nanti kan ya. betul. Mereka bertindak apapun harus ada persetujuan dari pemerintah, iya kan? Makanya, karena mereka di bawahnya apa Avenger itu? Waktu itu US ya mereka ya. Iya. Mereka US basisnya di US ya kalau betul, di filmnya di ya. US, betul. Jadi mereka harus berdasarkan pemerintah US dulu untuk mereka bisa bertindaknya. Karena ini dari kewarganegaraan enggak jelas, ya kan? Terus jurisdiksinya apa mereka bisa ya itu makanya kalau nggak salah kan ceritanya apa namanya mereka kan waktu di film Civil War kan ledakan di daerah Betul. Afrika situ kan yang Iya. ngenain orang-orang dari Wakanda Dari kan Wakanda, gitu ya. betul. Nah, itu jurisdiksinya sampai Jurisdiksinya mana? betul. Nah, makanya itu nanti mungkin jadi suatu perjanjian internasional ya. Betul, Kalau itu misalkan perjanjian internasional. superhero ini beneran ada di dunia gitu ya. Betul. Nah, ini makanya seru ya. Jadi dari tadi kalau kita rekap ya, kita sudah ngomongin masalah padahal kita cuma ngomongin superhero santai ya. Iya. Kita belajar masalah kewarganegaraan, masalah data pribadi, masalah kontrak ya, force Betul. major, masalah kepentingan publik juga. Gimana kalau tadi ada alien datang ke Indonesia, negara tanggung jawab atau enggak? Ini kita Iya. belajar hukum pemerintahan, hukum apa namanya untuk secara asas kepentingan publiknya Betul. juga itu kan ya. Harapan kita justru itu yang harus ditegakkan saat ya. dikata pemerintah mungkin ada orang-orang di pemerintah yang melihat ini ya podcast kita ini ya, kok Iya, ya. iya. Semoga itu menjadi hal yang walaupun di luar nalar harus dipikirkan tuh. Jadi wacana ya. Jadi wacana itu, iya kan. Bahkan kita kan kadang ya kayak pengalamannya Mas Topan tadi ya belajar hukumnya dulu justru terinspirasi dari kisah fiktif gitu kan ya. Betul. Nah, tadi kita sempat ngomongin apa lagi ya masalah paten gitu ya, Ya. masalah invensi. Nah terus habis itu banyak. Padahal kita cuma ngomongin jadi ini esensinya, moralnya. Walaupun kita nih ngomongin hal apapun bagi teman-teman yang mungkin sekarang menempuh studi hukum ya, atau teman-teman yang studinya non hukum tapi ingin lebih mempelajari hukum karena gimana kita sebagai warga negara juga pasti terikat dengan hukum gitu kan. Betul. Ya. Kita dalam melangkah, kita dalam mengambil tindakan, dalam bertransaksi, mungkin teman-teman Brand Advice kan banyak yang pelaku bisnis gitu. Nah itu nanti kan sedikit banyak harus tahu masalah hukum. Betul. Nah kita bisa kok belajar dari mana aja. Kita bisa belajar dari karakter-karakter fiktif seperti ini, kita bisa belajar dari televisi. Bahkan sekarang ada drama Korea apa Vincenzo kalau nggak salah judulnya tuh banyak yang bahas karena ceritanya tentang permafiaan, tentang perlawyeran gitu. Jadi banyak yang terinspirasinya nanti mungkin kalau kita ngomongin anak-anak yang sekarang SMP, SMA gitu ya, terinspirasinya saya jadi lawyer gara-gara nonton drakor gitu mungkin nanti bisa seperti itu ya karena belajarnya seperti itu. Nah tapi kita kan tadi bahas yang ngayal ya istilahnya. Betul. Yang berfantasi ya. Sekarang kita coba sih bawa superhero ini ke dunia nyata. Betul. Nah superhero ini kalau di dunia nyata ini kan sekedar karakter fiktif aja. Nah sekarang mungkin teman-teman bisa relate ini karena kalau tadi kita bahas masalah film, kita nonton Justice League. Nah ini pasti teman-teman banyak yang download ini. Iya, streaming pasti ilegal ini. Ya, Pasti ilegal ini. ilegal atau legal kita nggak tahu ya. Kita praduga tak bersalah tapi pasti ada lah yang gitu sudah rahasia umum ya. Ada saja betul. Nah ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena itu ada aspek hukumnya juga ya dari undang-undang hak cipta juga. Nah teman-teman kalau yang hobinya membajak segala macam itu ya mungkin lebih diperhatikan lagi, mungkin bisa dibaca-baca undang-undang hak cipta ya. Seperti kita kalau bahasa hak cipta ini bisa 2 jam sendiri tapi ya nanti mungkin kita bahas lain waktu gitu ya. Bisa sampai malam nih. Bisa sampai malam. Nanti keburu ini ya jam buka puasanya udah lewat ya nanti ya. Nah terus mungkin teman-teman ada juga yang jualan bahkan ya. Iya, betul. Saya soalnya kadang juga menemuin di Tokopedia, di mana Shopee gitu ada yang jualan film streaming ditaruh di apa namanya di USB gitu kan, USB drive. Nah itu mestinya kan nggak boleh gitu ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman harus perhatiin itu juga ya. Jangan sembarangan. Bahkan hal-hal yang simpel. Mungkin kalau teman-teman udah ke bioskop lagi ngerekam gitu kan. Nah itu juga melanggar ya. Niatnya sih bikin konten ngasih spoiler gitu kan. Iya. Tapi kan ya mereka tidak tahu aturannya itu seperti apa gitu kok. Jadi mungkin dari teman-teman bisa juga nanti kita mungkin bikin konten lagi ya khusus yang membahas masalah hak cipta secara lebih luas gitu ya. Nah terus yang banyak lagi ini kayak yang baju yang dipakai Mas Topan ini. Saya kapan hari beberapa minggu lalu itu soalnya kebetulan ada salah satu audiens Brand Advice yang nanya nge-DM ke kita.
saya ini mau bikin desain kaos, graphic Betul, t-shirt. Saya tapi mau pakai karakter-karakternya Marvel. Boleh atau enggak? Nah, ya saya jawab, ya itu sih sudah melanggar hak eksklusif gitu. Karena kalau kita sudah ngomongin karakter merchandising baik itu dari segi hak cipta atau merek, bahkan mungkin nah ini kita belajar hukum bisa dari macam-macam ya. Kalau teman-teman punya produk yang resmi ya, yang dibeli seperti action figure gini, nah itu kalau dilihat di bawahnya kan ada C dalam lingkaran dan TM gitu kan, copyright dan trademark dari apa DC Comics atau Marvel gitu ya. Nah itu bukan asal-asalan ya, itu dilindungi oleh hukum. Nah ini yang mahal bukan bahannya nih. betul. Ini yang mahal kekayaan intelektualnya. Kayak Mas Topan tadi bilang ya, kenapa Mas Topan ini tertarik sama superhero karena mikir orang ini yang bikin karakternya kok pinter gitu ya. Nah itu yang mahal gitu ya Mas Topan. Betul, ya? itu yang mahal. Itu yang mahal. Kelihatannya simple, kita cuman baca di buku, lihat di film, beli tiket film, nonton, atau bahkan teman-teman download mungkin ya, streaming gitu. Nah, tapi yang mahal itu proses berpikirnya. Bahkan kalau teman-teman nungguin film, nah ini makanya kalau nungguin film superhero biasanya kan sampai habis ya, ada after creditnya segala macam. Itu kan kalau dilihat tuh kan selalu banyak nama-nama ini yang bikin ini siapa, bahkan bisa ribuan orang yang bikin satu film ya, baik dari pemerannya, yang bikin animasinya, yang bikin efek-efeknya, yang Ribuan di lokasi orang dan ribuan jam itu. Nah, itu kan biayanya nggak sedikit itu ya. Makanya kita kalau ngomong film kan biayanya bisa miliaran, triliunan gitu ya. Kalau kita rupiahkan itu semua balik ke kekayaan intelektual. Awalnya sumbernya itu dari ide. Makanya contohnya kemarin tuh sempat ada rame kasus kan antara yang penciptanya Superman ya. Iya, betul. Nah, penciptanya Superman itu Joe Siegel ya. iya, itu kan sampai ahli warisnya pun ada dispute dengan pihaknya Warner. Nah, ini kalau kita mungkin senggol-senggol dikit kasus yang ada di Indonesia. Iya, itu Kemarin saya tuh, ngikuti banget kemarin ya, itu. Kita kemarin kita kan juga sering WA-WAan kan. Iya, Kita itu saya kan dari sampai awal- konsultasi ke Komekal itu. Dari awal di PN sampai sekarang kalau nggak salah udah kasasi atau Sudah PK kasasi, ya? udah kasasi kalau saya kemarin. Udah kasasi ya? Iya. Nah intinya ada salah satu snack di Indonesia, kita nggak ngomong nama produsennya ya, Betul. tapi kita ngomong brandnya aja pakai nama Superman. Iya, Karena ini sudah kisah umum lah, kita Iya. ngomongin bukan sesuatu yang off the record ya, karena sudah banyak di Udah banyak berita. banget yang tahu. Nah ada suatu snack pakai nama Superman gitu kan. Nah lalu digugat oleh DC Comics-nya. Iya. Nah digugat oleh DC Comics-nya bahwa ini kan suatu apa ya pelanggaran merek. Kita ngomonginnya di sini kan waktu itu gugatannya gugatan merek soalnya. Tapi ternyata dari pihak DC Comics kalah pertamanya ya. Gimana itu menurut Mas Topan? Dengan pertimbangannya itu kalau nggak salah itu kan karena Superman itu belum dipastikan sebagai merek terkenal kok ya. Betul. Itu tuh yang saya jadi sampai saya tanya ke Komekal kan. Karena kan begini, Komekal ini kan yang ahli dalam kekayaan intelektual gitu kan. Saya sampai bertanya kan sama Komekal, ini kok bisa kalau Superman itu dikatakan bukan dipastikan sebagai merek terkenal. Iya. Kalau nggak salah ada kuesioner ya untuk seperti itu. Biasanya pembuktiannya itu dengan berbagai metode. Nah, memang sih kalau kita ngomongin secara normatifnya ya, di peraturannya itu ada kriterianya merek terkenal, sudah didaftarkan atau dipakai di beberapa negara, lalu bagaimana persepsinya masyarakat dan lain-lain itu nanti mungkin bisa kita bikinkan postingan secara tersendiri aja buat teman-teman sebagai referensi. Nah, tapi itu kalau memang dari poin-poin itu tuh kan kita nggak bisa kasih angka ya, istilahnya kan subjektif. Nah mungkin bagi beberapa orang ngertinya Superman, bagi beberapa orang ngertinya One Piece mungkin gitu ya, nggak ngerti karakter superhero atau karakter komik dari Barat istilahnya atau dari Amerika. Beberapa ngertinya cuma anime gitu. Kalau Mas Topan sendiri ngikutin nggak anime? Anime beberapa saya mengikuti seperti One Piece, terus Kalau yang Attack lagi on rame Titan. sekarang itu apa? Attack on Titan. Iya. Ya, itu baru saja tamat di episode komiknya 139. Oh, ngikutin tuh Mas? Ya, Topan ngikutin juga. Oh, kalau saya kebetulan nggak terlalu ngikutin. Dulu waktu kecil masih ngikutin itu Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Oh, itu wajib kalau itu. Wajib ya kalau wajib, itu Dragon Ball itu. anak-anak 90-an pasti Iya, saya pun tontonannya itu ya. seneng olahraga, seneng latihan ya, gara-gara Dragon Oh gitu Ball ya? itu. Iya. Ya mungkin bisa diceritain dikit. Oh berarti itu inspirasinya bukan dari Superman ya? Saya kira inspirasinya gedein badan Oh tuh tetap dari sama. Superman. Jadi memang dulu awalnya memang masih kecil itu ya saya melihat karakter-karakter fiksi kan rata-rata badannya kan berotot-berotot besar-besar gitu kok ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari versi yang Amerika ya, misalnya seperti DC Comics, Marvel Comics, mereka rata-rata kan karena disuntik serum atau mungkin karena kecelakaan
biologis atau mungkin kecelakaan yang Iya. apa gitu kan. Ya backstory-nya Iya, itu ada ya. backstory gitu tiba-tiba kekar gitu. Tapi kalau yang untuk Dragon Ball kan ada latihannya, oh gini ya caranya. Nah, itu yang saya ikutin gitu. Oh. Tapi tetap harapannya pinginnya ya ketika kita tuh tampil di masyarakat gitu kan, kita tuh ada satu perbedaan. Oke. Perbedaannya Pengen apa? kelihatan Kita membawa beda gitu hal ya. positif lah, ya kan. Jadi kalau misalnya orang kan ngelihat orang badannya seger gitu kan, orang badannya besar pasti kan, wih ini kok begini ya, gimana sih pola hidupnya, pasti kan anak bertanya seperti itu. Harapannya kita sebenarnya suka sama superhero itu kan ya ingin mencontoh kelakuannya, ya kan, mencontoh sifatnya, mencontoh pola hidupnya, ya kan, mencontoh ya postur-posturnya kalau bisa, walaupun mungkin wajah susah juga buat mirip kan. Loh, katanya dulu cosplaynya The Rock Mas Topan ya. Iya, batu maksudnya. Ya udah tuh. Jadi bukan Dwayne Johnson ya. Bukan Johnson. Nah, kita kalau ngomongin karakter komik superhero itu kan nggak bisa lepas juga dari yang namanya cosplay ya. Bahkan tadi Iya, betul. Mas Topan juga ngomong kalau bikin badan keker karena niruin superhero gitu kan ya. Iya, betul. Nah, cosplay itu kita juga bisa belajar aspek hukumnya ya. Biasanya kita hubungan juga cosplay antara itu juga apa fanfiction. Kan banyak orang yang bikin fanfiction juga ya, fan art. Jadi untuk karakter-karakter yang kita gambar atau yang kita contoh gitu kan. Itu kostum tuh bisa juga dilindungi hak ciptanya gitu kan padahal ya. Betul. Nah, itu menurut Mas Topan gimana? Apakah seharusnya orang tuh kalau mau cosplay harus bayar dulu atau gimana? Makanya begini sih kok, kalau dari ini coba saya agak tarik lagi ke belakang dari pembicaraan kita tadi, bahwa kalau rata-rata kan ini followers atau penonton dari Band Advice kan juga banyak pengusaha ya, dan pastilah juga banyak nih yang usaha-usaha itu masih menyerempet ke superhero seperti buat kaos ya kan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu sebenarnya yang harus diketahui oleh para followers dan juga penonton itu bahwa apabila usahanya kita tuh adalah seperti membuat patung-patung atau berhala atau patung-patung apa ya, mainan ya. Sekarang kan banyak nih yang buat-buat sendiri itu produk-produk lokal. Itu saya lihat itu kok banyak sekarang. Iya, betul. Jadi action figure ini dia produksi sendiri Iya, lokal. saya lihat ada yang dari Bali itu dibentuk Batman tapi dibentuk kayak nari Bali bak kipas juga Iya. gitu. Tapi bahkan masih benar-benar ada yang seperti ini bentuknya kok. Ditiru gitu ya. Iya, betul-betul dia bikin, katakanlah bikin Thanos gitu ya. Jadi benar-benar Thanos ini dibuat sendiri, berarti produk lokal gitu kan. Nah, sebenarnya terus kemudian ada lagi membuat kaos-kaos seperti ini, ya kan? Atau bikin kaos-kaos cosplay, ya kan? Tadi seperti bajunya itu udah Superman gini tapi full gitu Iya, kan. Nah, full kostum. itu kan seharusnya dalam arti sebelum membuka usaha seperti itu seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada lawyer atau pengacara yang sudah berpengalaman di bidang kekayaan intelektual, ya kan. Dalam arti disinilah memang Brand Advice ini kan, Brand Advice ada khusus juga menguasai banget nih kan. Iya, siap. Kebetulan Benar-benar- salah satu brand iya, kita satu adalah Brand Advice ini untuk kan- memberikan jasa hukum dalam bidang kekayaan intelektual Betul. gitu. Ini seharusnya itu para pelaku usaha yang bergerak di bidang seperti yang saya sebutkan, harusnya konsultasi dulu tuh, karena ini dilindungi nih. Jadi inilah sudah ada Brand Advice, dimanfaatkan harusnya oleh Siap. follower dan penonton. Ya, nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya nggak apa-apa, DM Betul. aja ke kita, kayak contohnya yang tadi saya bilang ya, ada salah satu audiens yang nanya seperti itu. Ya, saya waktu itu kasih advice sih. Jadi kita tuh anggap karakter tuh kan nyiptainnya susah gitu kan. Betul. Nah, kalau kita biasanya kita balikkan kalau masalah kekayaan intelektual. Kalau ini punyamu, kamu ada orang mau bikin seperti itu, Iya. boleh nggak? Oh ya nggak boleh ya. Ya Uh-uh. udah kalau gitu kita kan nerangin kalau bisa ke klien tuh semudah mungkin gitu ya. Betul. Jadi kita pakai perumpamaan, kita pakai analogi, ya kita balikkan. Nah, ini kalau ini punyamu, kamu yang ciptain ini, lalu terus ada orang mau pakai nama yang sama, ditulisin Batman, lalu digambar sedemikian rupa yang sama, kamu boleh nggak? Loh ya nggak boleh, itu kan punya saya. Nah ya sudah gitu. Iya. Kita balikin biasanya, kita pakai logika secara umumnya dulu gitu aja. Betul. Nah memang sih kalau kita ngomongin hak cipta secara umum kan ada yang istilahnya fair use gitu ya. Betul. Nah salah satu konsepnya fair use itu yang utama kan selama nggak melanggar kepentingannya dari pihaknya pihaknya pencipta atau pemegang hak cipta, itu biasanya nggak apa-apa. Secara umum, secara globalnya gitulah. Nah Mungkin tapi kalau- kan nggak bisa kita anggap saja oh ini enggak lah, ini nggak melanggar kepentingan, karena kan tiap orang standarnya berbeda gitu kan ya. Biasanya kan begini kok. Mungkin kalau masih secara untuk konsumsi pribadi mungkin belum ya, tapi Betul. ketika sudah dikomersilkan dan kemudian ini menjadi sebuah keuntungan, ya kan? Ketika ada keuntungan bagi orang yang memplagiat suatu ciptaan kekayaan intelektual, ini kan akan menimbulkan kerugian bagi yang memiliki haknya, Iya. ya kan? Nah, itu yang maksud saya itu adalah
para pelaku usaha harus tahu dulu itu, ya kan? Contohnya kayak kostum cosplay. Betul. Ada yang bikin sendiri, ada yang beli tapi dari yang unauthorized gitu Iya, ya. betul. Padahal dari resminya kadang ada dijual juga. Betul. Itu kadang dengan kita bikin sendiri kan bisa aja kita orang kadang anggapnya oh saya bikin sendiri kok jadi nggak melanggar. Padahal bikin sendiri itu kan untuk apa? Nah untuk menampilkan itu juga bisa melanggar hak eksklusifnya pencipta gitu. Nah itu kadang orang yang ada salah persepsi di situ. Nanti mungkin kita bikinkan episode khusus yang membahas tentang hak cipta gitu ya. Tapi mungkin ini untuk pengantarnya ini gitu pengantarnya, dulu. Ya karena kan kita umumnya bahas betul. Nah jadi supaya orang tuh jadi lebih hati-hati gitu kok ya. Dalam arti jangan terus kita juga tergila-gila dengan superhero, kita saking senang dengan superhero, kita asal kita main buat sendiri action figurnya, asal kita main buat sendiri cosplaynya, asal main bikin cetak-cetak kaos gini, ya kan. Dan yang paling bahaya adalah asal mengkomersilkan gitu kan. Nah, jadi nggak kerasa ya kita sudah ngobrolin superhero ini bisa jadi satu seri episode, bisa jadi episode pendek tersendiri gitu ya untuk film ya. Kalau film biasanya kan 2 jam, ini hampir sejam ini. Nah, tadi kita udah belajar banyak ya. Setelah kita belajar dari yang fantasi atau khayalan, kita juga udah menerapkan ke realita. Kita belajar masalah kekayaan intelektual, kita belajar masalah karakter merchandising, kita belajar juga masalah pembajakan tadi ya mostly tentang kekayaan intelektual karena memang ini tuh adalah produk-produk kekayaan intelektual gitu kan ya. Nah mungkin dari Mas Topan ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang menonton episode ini? Iya, jadi buat teman-teman atau buat followers Bad Advice dan juga penonton Bad Advice, jadi yang pertama adalah sebenarnya kita lebih bicara mengenai masalah konklusi ya. Konklusi atau mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ini walaupun ngobrol santai, serius santai gitu, tapi ini banyak banget nih harus diambil dulu nih. Yang pertama adalah terkait mengenai, ini yang paling penting ya, saya sebutkan yang paling penting ya kok ya. Itu terkait masalah kekayaan intelektual dulu. Jadi kalau kita mencintai superhero, kita suka dengan superhero, ya kan, usahakan kalau kita masih belum mengerti hukumnya, kita membeli dari outlet yang resmi dulu, atau mungkin kita ya bertransaksi dengan outlet yang resmi lah. Jangan kita apa-apa membuat sendiri, ya kan, seperti patung mencetak sendiri. Paling tidak kalau ingin melakukan usaha yang mengarah kepada komersil dengan mencetak figur-figur atau mungkin mencetak kaos atau yang lain-lainnya, konsultasikan dulu deh ke bisa langsung ke Bad Advice ya kan. Siap. Atau mungkin ke Comical ya kan, karena ya sama saja ya kurang lebih sama. Jadi memang kan karena kekayaan intelektual ini adalah hal yang dilindungi, tapi masih banyak orang Indonesia masih banyak yang meremehkan kekayaan intelektual. Ini saya paham banget ini kok, karena dari beberapa saya menangani perkara itu yang masih menjadi hukum yang masih menjadi dipandang sebelah mata itu ada kekayaan intelektual. Soalnya mungkin dianggap intangible, nggak kelihatan. Betul, gitu tidak kan. kelihatan. Adanya di pikiran kita, padahal tuh nilainya tinggi kan. Betul. Gitu. Sedangkan kalau emang kita tuh sudah menyukai superhero, kita tuh sebenarnya udah sadar dari kecil ya kok ya. Nanti seperti ini loh, benar-benar masterpiece gitu loh. Ya kan? Betul. Jadi ini pasti akan ada harganya, dan memang disinilah para penonton dan juga follower. Jadi kalau misalnya ingin membuka usaha atau mungkin ingin melakukan suatu bisnis yang berhubungan dengan superhero atau sampai menyentuh miliknya pihak lain, konsultasikan terlebih dahulu kepada lawyer yang berpengalaman di bidang kekayaan intelektual. Di sini Bad Advice itu saya sangat merekomendasikan sekali untuk kekayaan intelektual karena saya juga belajar dari Comical untuk kekayaan intelektual, ya kan. Kemudian yang kedua adalah dari film superhero kita jangan cuma ngelihat asik-asik dan seru-seruannya aja, tapi kita ambil manfaat atau sisi-sisi positifnya. Iya, nilai moral bagaimana menerapkannya gitu ya. Betul. Mas Topan ya. Jangan kita terima mentah-mentah seperti yang kita bilang kok ya. Kita pengen nolong orang tapi kita gebukin orang gitu kan. Iya, wah, kita pidana nanti, ya kan. Banyak cara buat nolong orang itu banyak, ya kan. Makanya nih kok kalau misalnya kita lihat di film Batman ya, beberapa kali Alfred tuh sama mengatakan ke Batman bahwa untuk menolong orang caramu nggak harus gebukin orang, tapi gunakanlah resource-mu, dalam arti gunakan sumber dayamu, gunakanlah teknologimu. Ini bisa buat nolong orang. Nah sekarang kan kalau si Bruce Wayne kan dia tidak nolong orang tuh gebukin orang dia malam-malam. Ini kalau di Indonesia pidana ini, iya kan? Betul. Bahkan bisa dibilang kalau sampai seandainya kata ada yang mati korbannya, ini bisa dibilang pembunuhan berencana. Pidana karena itu sabuk isinya senjata semua. Iya, kita nggak bisa ngomong apa namanya itu alibi ya. Oh kita ini superhero gitu iya, ya. Kita bisa, menegakkan keadilan sendiri gitu. Betul. Kita harus pakai jalur yang benar. Contohnya dengan mengontak
pengacara atau advokat untuk membantu kita. Betul. Nah, bagi mungkin yang berhalangan karena dana gitu ya, bisa dibantu oleh pahlawan-pahlawan. Contohnya Mas Topan ini ya sudah istilah tersertifikasi ya, bahkan sudah dapat award dari hukum online ya, pro bono award gitu ya. Nah, dari situ kita bisa belajar juga bahwa hukum itu bisa berlaku di mana aja gitu. Betul. Ya Mas Topan ya. Jadi walaupun dari film-film gini aja kelihatannya sepele, tapi kita bisa belajar banyak ini ya. Iya, betul. Hampir sejam nih kuliah hukum dari superhero ya. Sebenarnya setiap kita nonton film superhero tuh pasti ada aspek hukumnya kok. Itu jadi kalau misalnya penonton ingin coba flashback lagi, contoh The Dark Knight nih ya, saya yakin tuh waktu The Dark Knight tayang, itu semua orang cuma ngelihat, wih gila Jokernya nih, asik ya. Jokernya gini. Padahal tuh ada sisi hukum yang paling keren di situ. Dan harusnya tanda tanya bagi saya kok. Begini, saat itu ada salah satu mafianya, saya lupa, itu kan dia lari ke Hong Kong, ya kan? Yeah. Karena Hong Kong tidak ekstradisi dengan Amerika. Didatengin sendiri. Iya, diculik sama Batman. Ya kan juga diculik sama Batman, ditaruh di Amerika, ya kan? Akhirnya dia di penjara. Pertanyaannya kan sekarang gini, kalau misalnya dengan cara culik seperti ini, ya kan, tidak melalui Interpol kah atau tidak melalui mungkin agen-agen internasional ya, apakah hal seperti ini diperbolehkan saya ke nasional, ya kan? Ya itu tadi. Itu sebenarnya aspek hukum, tapi orang nggak ada yang mau berpikir. Yang dilihat hanya, wah keren ya. Ya, maksud saya kalau dari film ini jangan diterima mentah-mentah kan gitu kok ya. Itu juga harus menjadi pembelajaran gitu. Jadi dalam arti adalah ketika sudah kita menonton suatu film, ada suatu kejadian tentang superhero gitu, jangan kita ambil mentah-mentah. Jadi benar-benar kita saring dulu. Bahkan ini sebenarnya di setiap film ini ada ilmu baru. Ada sesuatu yang asing bagi kita cari hukumnya, kita cari aturannya. Karena apa? Jangan sampai kita asal main contoh aja, ya kan? Ternyata kita melanggar hukum. Ya Mas, jadi kita kan udah belajar banyak sekali ya. Nah mungkin kalau dari saya tambahin dikit, kita kan balik lagi tadi ke masalah kekayaan intelektual ya, yang banyak ya. Nah kalau dengan kita menghargai kekayaan intelektualnya orang, itu kita semakin bisa memotivasi orang untuk semakin mencipta gitu loh Mas Soban ya. Contohnya ya memang sih di sini tadi seperti yang saya bilang ya, ini walaupun impor semua karena saya nggak punya action figure, tapi kita tadi sempat cerita-cerita kalau kita ini juga nonton Gundala gitu kan. Nah gimana kalau karakter-karakter lokal kita ini yang diplagiat oleh orang di luar negeri. Nah kita ini kan terkenal bangsa yang gotong royong, yang komunal gitu ya. Jadi kalau karyanya sesama warga negara Indonesia dibajak di luar negeri itu kayaknya kita udah siap perang gitu ya. Bener ya. Nah kemarin yang rame masalah Microsoft, masalah apa itu kan, wah netizennya Indonesia rame itu ya. Bahkan banyak yang bilang jalur netizen tuh kadang lebih kuat dari jalur hukum gitu ya. Nah balik lagi ke situ ya, mungkin pesan kita juga hargai karya dari pencipta-pencipta dalam negeri gitu ya Mas Topan ya. Bahkan banyak ya yang Gundala, bahkan yang cerita-cerita klasik tuh juga banyak ya, kayak Gatot Kaca, perwayangan, itu mestinya juga salah satu bentuk wayang ya. Tadi Mas Topan cerita masalah Godzilla tengkar sama King Kong. Nah, wayang itu kan juga tengkar. Iya. Dulu kecil saya punya loh wayang-wayangan di rumah. Kalau sekarang kita main game mainnya gini, padahal kalau dulu kita mainnya pakai fisik beneran ya. Bahkan terus kalau tengkar beneran sama teman ya jotosan beneran gitu ya. Nah, bahkan kita kalau ngomong asas atau prinsip itu kan ada fiktif hukum gitu ya. Fiksi hukum. Fiksi hukum tuh jadi semua orang dianggap paham atas hukum. Jadi nggak bisa kita pakai itu sebagai alasan pembenar bahwa kita nggak tahu kalau ada hukum seperti itu. Istilahnya kan juris ignorantia non excusat gitu ya. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan kita ditilang atau kita kenapa kita ngomong kita nggak tahu kalau aturannya di sini. Nah makanya kita tuh cara paling mudah itu ya belajar dari mana aja gitu ya Mas Topan ya. Gitu. Bahkan kita tuh kan ya ketemunya aja minimum dengan belajar kita bisa nambah temen gitu ya. Kita ketemunya dari belajar bareng gitu ya. Kita satu grup dulu ya waktu sertifikasi ya. Kita dapat satu kelompok dulu, kita ngerjain tugasnya bareng dulu ya. Ya mungkin closing statement dari Mas Topan sebelum kita akhiri episode ini. Oke, jadi buat para penonton, followers, band advice. Jadi kalau dari saya sebagai closing statement ya, yang pertama adalah terutama ini buat teman-teman yang juga penggemar superhero nih, atau juga buat teman-teman saya, atau juga buat rekan, partner dan sahabat ya. Yang pertama, jelas karena ini masa pandemi ya, ini aja kita sebelum kita memulai kita pakai protokol dulu ya, kita pakai masker dulu. Yang pertama ya tetap jaga kesehatan ya, itu yang nomor satu. Karena apa? Ya Bapak, kesehatan itu sangat mahal. Ya kita kalau misalnya kita ke rumah sakit sekarang
biayanya sudah tambah naik, ya kan, kita beli obat juga sekarang udah tambah mahal, kebutuhan sehari juga tambah mahal. Lebih baik yang pertama adalah jaga kesehatan kita. Jadi minum air putih yang banyak, olahraga teratur, makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi jangan juga 4 sehat 5 sempurnanya kebanyakan itu. Iya kan? Wah, jadi penyakit juga. Nanti Nah, jadi kayak kita melar. iya, jadi kayak kita nanti gara-gara pandemi melar ini. Nggak pernah gerak soalnya. Ya ini kalau superhero kejahatannya nggak pernah ada gini nih jadinya. Gitu Iya ya, kan? melar ya. Gara-gara pandemi kejahatannya sepi. Loh, bahkan dulu Mas Topan katanya sempat jadi personal trainer juga ya? Iya, betul. Waduh, jadi mungkin kalau ada yang cari personal trainer bisa ya sama Mas Topan ya? Iya, jadi kalau misalnya pengen mungkin latihan gitu kan, ini bisa. Oke. Nanti 2 taruhannya, kalau nggak jadi tipes. Oh gitu ya. Baik, kemudian kita juga belajar ya kok ya, bahwa dari pertama juga, ini pengalaman ya dari kita kenal waktu di auditor hukum itu kan juga karena kita ini dekatnya satu grup, kebetulan itu enak semua ya kok ya. Iya, iya. Kita tuh saling nunjang, jadi ini ada nih sama asesor dikasih tugas jelek, gimana Langsung caranya bagi dalam tugas, waktu ya. singkat kita selesai. Nah ini nih yang pentingnya kalau kita tuh harus saling tolong menolong, ya kan. Jadi waktu itu kita belum kenal dekat semua tuh kok ya. Tapi karena kita nih dalam arti dengan satu tujuan dan kemudian kita nih harus bisa menyelesaikan misi kita hari itu, ya kan. Ini saling tolong menolong ini. Nah maksud saya di sini adalah disitulah yang harus kita ambil dari sisi positifnya ketika kita menonton film superhero, atau tidak hanya film superhero, mungkin film-film lainnya, atau mungkin juga dari kehidupan yang kita jalani sehari-hari, bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang, ya kan, dan kemudian kita menolong seseorang yang membutuhkan, suatu hari kita pasti juga akan ditolong orang. Karena apa? Kita nggak pernah bisa milih kita berteman dengan siapa, kita nggak akan pernah bisa milih. Jadi sebaiknya adalah kita berbuat baik sama orang, akhirnya juga dibaikin sama orang. Itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Topan sudah mau diganggu untuk Sama-sama. datang Terima sebagai kasih bintang banyak. tamu. Ini saya nyebutnya bintang tamu kalau di sini karena kita kedatangan Superman nih. Cosplaynya The Rock tadi ya Ini katanya. Lex Luthor pakai baju Superman. Boleh. Masuk akal. Oke. Ya, sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya.